لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المؤمنون ونفسي المؤمنة بتقوى الله تعالى وأوصيكم وإياي على طاعته واستغفروا للذي هو خير. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت ووضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد فيا عباد الله جماعة yang dimuliakan Allah, mari kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada Jumat yang mubarak ini. Allah masih terus menuntun kita menuju jalan-jalan ridha, menuju penghambaan kepada Allah, sehingga alhamdulillah dengan izin inayah rahmat dan kasih sayang Allah kita mendapatkan diri kita berada di masjid ini dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 69, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, niscaya kami akan menunjukkan jalan-jalan petunjuk. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang berbuat kebajikan. Kemudian dalam surat Al-Hijr Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 96, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Tuhan Muhammad hingga datang kepadamu kematian. Kedua ayat ini memberikan makna kepada kita semua bahwa kesungguhan dan dalam hati hendaknya ada dan terwujud pada setiap insan yang hidup dalam keislaman. Kesungguhan ini dinamakan juga mujahadah, yang merupakan masih satu akar kata dengan jihad. Hanya saja mujahadah adalah sifatnya ke dalam diri orang mukmin, sedangkan jihad adalah sifatnya keluar. Ini sama-sama artinya bersungguh-sungguh. Dan Allah menjanjikan bahwa setiap kali orang itu bersungguh-sungguh di dalam dirinya memperjuangkan suatu nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai ubudiyah, setiap itu pula Allah Subhanahu wa taala bukakan jalan-jalan yang mudah. Semakin dia berusaha, semakin mudah jalannya. Ini adalah campur tangan Allah Subhanahu wa taala kepada usaha-usaha yang dikerjakan oleh manusia. Secara internal, seorang mukmin itu harus membentengi dirinya dari dua godaan yang besar. Yang pertama adalah godaan hawa nafsu, dan sungguh hawa nafsu yang cenderung kepada pelanggaran, yang tidak akan pernah puas, yang cenderung kepada pelanggaran itu senantiasa ada dan menggodanya. Nah, di saat orang memenangkan dirinya terhadap godaan ini, maka itu adalah orang-orang yang melakukan perjuangan besar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kepada sahabatnya, "Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita telah kembali baru saja dari berjuang bersungguh-sungguh yang melawan suatu tantangan yang besar, yaitu perang, menuju kepada yang lebih besar. Apa itu? Para sahabat mengatakan, apa itu ya Rasulullah? Jihadul akbar.
jihadun nafs, yaitu berjihad melawan hawa nafsu. Kita sebagai seorang mukmin harus dapat membentengi diri. Nilai-nilai kemuliaan Islam telah kita dengarkan, ada, tinggal mempraktikkannya. Ketika kita berusaha untuk mempraktikkan, maka akan terwujud satu titik-titik keimanan dan titik-titik kesungguhan di dalam diri. Pada masa-masa ini, insya Allah banyak tantangan yang akan kita hadapi ke depan, terutama apa yang dikatakan dengan pergantian tahun. Maka hendaklah bermujahadah pada diri sendiri, melawan kecenderungan hawa nafsu dan melawan kecenderungan tuntutan untuk melakukan ini dan itu. Mari kita memperbanyak ibadah, bermujahadah dengan melakukan banyak kebaikan. Salah satu di antaranya adalah banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan dua cara. Cara yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbaiki amalan ibadah yang wajib. Setelah itu kita usahakan dengan ibadah sunnah yang merupakan kewajiban sunnah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari salat sunnah rawatib sampai kepada ibadah malam. Zikrullah, membaca Al-Qur'an. Ini semua merupakan mujahadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini melahirkan rasa cintanya Allah kepada manusia. Allah akan mencintai manusia dengan sebenar-benarnya cinta apabila berusaha senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Wa ma zala 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba." Tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan suatu usaha yang paling aku cintai melainkan yang aku wajibkan kepadanya. Tidaklah seorang hamba itu senantiasa melakukan ibadah-ibadah tambahan hingga aku mencintainya. Jadi banyak melakukan ibadah dengan mengerjakan amalan-amalan sunnah. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cintanya kepada seorang hamba. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan waktu-waktu dan anugerah yang diberikan oleh Allah. Tentu bukan dengan memanfaatkan waktu kita kepada hal-hal yang buruk, hal-hal yang dapat menjadikan hawa nafsu kita terumbar kemana-mana. Tetapi mari kita mendekatkan diri kepada Allah dengan melazimkan, mengharuskan diri kita pada jalan-jalan ketakwaan. Allah memberikan anugerah besar kepada kita yang harus dimanfaatkan. Ada dua. Yang pertama adalah kesehatan. Yang kedua adalah kelonggaran. Kesehatan ini adalah sesuatu yang dikerjakan oleh manusia dapat ia kerjakan. Misalnya salat 5 waktu atau salat Jumat pada hari ini. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kita mampu datang. Memberikan ruang kepada kita. Yang kedua, dalam makna kesehatan, tetapi sehat secara waktu, yaitu al-faragh. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kadang orang terperdaya atau lalai memanfaatkannya. As-sihhat wal faragh, yaitu sehat dan kelonggaran waktunya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat ingin melakukan ibadah Jumat, kita ada waktu melakukan ibadah Jumat. Ketika kita ingin berziarah kepada saudara kita, maka kita punya waktu untuk mewujudkan itu. Ketika kita melakukan tanggung jawab kepada sesama manusia, dan terutama tanggung jawab kita kepada Allah dalam berbagai aspeknya, kita memiliki ruang dan waktu untuk melakukan itu. Maka cara untuk mensyukurinya adalah dengan mengisi dengan kebaikan-kebaikan. Rasulullah SAW melakukan kebaikan ini dengan cara tanpa kena lelah. Kita
Kita semuanya tahu betapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki mujahadah yang luar biasa. Siang hari bersama umat, menasihati umat, memecahkan seluruh jalan-jalan kebuntuan dan kekeliruan dan ketidakpahaman terhadap umat. Di malam hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beristirahat, tetap melakukan banyak ibadah. Sampai-sampai diceritakan di dalam hadis dikatakan, kana yaqumu minal laili hatta tataqattara qadamah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bangun malam beribadah sampai-sampai kakinya itu bengkak disebabkan karena upaya begitu keras. Maka sebagai seorang mukmin, mari kita mengisi hari-hari kita dan waktu kita yang luang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan melakukan ibadah yang banyak dan melakukan kebajikan yang banyak. Dan tentu ada ukurannya. Ukurannya tentu adalah sesuai dengan kemampuan. Ada beberapa sahabat yang melakukan di luar batas kemampuannya, ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khudhu minal a'mali ma tatiqun. Ambillah atau lakukanlah pekerjaan-pekerjaan yang Anda bisa lakukan sesuai dengan kemampuan. Ya. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah tidak akan bosan menerima amal ibadah kalian sampai kalian bosan. Ya. Oleh karena itu, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, seluruh upaya dalam rangka mengupayakan mengisi waktu-waktu di hadapan Allah adalah baik pada kita semua. Apakah yang kita upayakan itu banyak atau sedikit, maka Allah tetap menilainya sebagai hal yang bagus. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Seorang mukmin yang kuat mengerjakan berbagai aktivitas yang bermanfaat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Tetapi dua-duanya baik. Yang kuat dan yang lemah tetap baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ihris ala ma yanfa'uka wa la ta'jas. Upayakan apa yang menjadi manfaat bagimu dan jangan kamu bersifat lemah. Wa in asabaka syai'un, akan tetapi bila engkau ditimpa sesuatu cobaan, fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza, andai aku melakukan ini dan itu, jangan katakan seperti itu. Walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al, tetapi katakan apabila engkau diuji sesuatu, maka katakan ini adalah merupakan takdir dari Allah, dan apa yang Allah takdirkan pada manusia pasti yang akan terjadi. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengupayakan dalam diri kita untuk bermujahadah semaksimal mungkin. Bermujahadah secara intern, membentengi diri. Bermujahadah secara intern adalah banyak melakukan amalan-amalan yang mengandung pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu insyaallah kebaikan-kebaikannya akan terpulang kepada diri kita masing-masing. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa yaqul mustaghfirina fastaghfiruhu yaghfirullahu lakum astaghfirullahal azim. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي.